Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman
jalan hidupku, cerah bahagia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sungguh indah jika di hari Minggu ini kita dapat berjumpa kembali sebagai saudara seiman. Walau kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing, kita yakin bahwa Kristus tetap hadir mempersatukan kita. Marilah kita merespon kehadirannya saat kita saling merendahkan hati untuk menyatakan sembah dan sujud kepadanya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan.
menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, menurut kalender liturgi, minggu ini kita kembali memasuki minggu biasa. Minggu biasa setelah masa raya Paskah dihayati sebagai momentum gereja merefleksikan dan menghayati perjuangan dan pelayanannya di tengah dunia. Untuk itu, sebagai gereja kita perlu menyadari bahwa kita adalah saudara. Gereja adalah umat Tuhan yang diutus untuk saling bahu-membahu satu sama lain. Saling memperhatikan satu sama lain. Dan bahkan saling mengasihi satu sama lain. Sebagai bagian dari gereja, sudahkah kita menyadari panggilan tersebut? Sudahkah kita menyediakan diri untuk saling melayani? Sudahkah kita menerima satu sama lain sebagai saudara? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Allah Bapa kami yang penuh kasih, sebagai anak-anak-Mu, Engkau memanggil kami untuk menjadi saudara satu dengan yang lainnya. Kami dipanggil untuk saling menolong dan mengasihi, saling memelihara dan menghidupkan satu sama lain. Ampunilah kami ya Allah, saat kami abai untuk menjaga persaudaraan dengan sesama. Saat kami melihat perbedaan di antara kami lebih sebagai ancaman daripada sebagai kekayaan. Saat kami lebih memilih untuk menghakimi orang yang bersalah daripada menegurnya di dalam kasih. Saat kami membiarkan konflik memecah belah kami dan bukan berupaya mewujudkan doa Tuhan Yesus agar kami semua tetap menjadi satu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani
Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mempersatukan kami dalam Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Kristus yang telah mendamaikan kita semua, menyatakan anugerahnya pada kita. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23 menyatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Baik suka baik keluh, berpadu bersara, segala roh bertemu di tahta rahmat-Nya. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikulnya serta. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa, memohon Roh Kudus menginspirasi kita merenungkan firman Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan belajar makna persaudaraan melalui sabda firman-Mu yang akan kami baca renungkan bersama. Roh Kudus kiranya menginspirasi kami, mencengkeram hati pikiran kami, hingga kami tak terlepas dalam kebenaran Tuhan. Baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, merenungkan, ajar kami, supaya inspirasi roh itu membuat kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut,
karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru
berseruku padamu ya Tuhan, berseruku padamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-35. Demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia. Sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat.
Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-lakiku, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan hidup dalam firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah kita adalah saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Martin Luther King Jr. pernah mengalami sebuah pengalaman yang sangat tidak enak. Di tengah sebuah konteks hidup yang diwarnai dengan diskriminasi dan segregasi. Suatu kali ia makan di sebuah restoran, dan oleh pemilik restoran itu dia ditempatkan di sebuah pojok ruangan. Dan secara ruangan itu dilengkapi dengan gorden. Supaya apa? Supaya kalau ada warga kulit putih yang makan di restoran yang sama, gorden itu segera bisa ditutup sebagai penyekat, sebagai pemisah antara yang berkulit hitam seperti Martin Luther King Jr. itu dari orang-orang yang berkulit putih. Saudara, suasana hidup semacam itu membuat persaudaraan itu hampir mustahil. Dan kalau orang terhubung, seringkali bersaudara dalam lingkup-lingkup yang sangat sempit. Terhubung dan bersaudara adalah sebuah kemewahan. Alih-alih bersaudara, alih-alih terhubung, malah jatuh pada sebuah sikap primordial. Persaudaraan dimaknai kelewat sempit. Saudara berdasarkan darah. Saudara berdasarkan warna kulit. Saudara berdasarkan daerah asal. Saudara berdasarkan iman. Persaudaraan yang kelewat sempit itu bisa terjadi dalam sebuah budaya diskriminasi, segregasi, dan primordial. Nah, karena itu saudara-saudara, agar kita tidak jatuh dalam sebuah penghayatan tentang persaudaraan yang serupa di tengah dunia yang saat ini juga dirasuk dan dijangkiti, dirasuk dan dirusak oleh semangat primordialisme dan fundamentalisme. Mari kita bersama-sama belajar makna persaudaraan dari sudut pandang Yesus. Saudara, Injil Markus mencatat pada saat ia hidup dan berkarya, Tuhan Yesus itu begitu populer. Kehadirannya memberikan dampak-dampak positif
mengubahkan banyak kondisi yang tak mungkin diubah, yang sakit menjadi sembuh, dan banyak perubahan terjadi seiring dengan kehadirannya. Itu sebabnya kemudian ia menjadi populer, dikelilingi oleh begitu banyak orang, sampai-sampai makan pun ia tidak sempat. Markus berkisah bahwa saudara-saudara Yesus menjadi cemas melihat kondisi itu, lalu mencatat mereka mau mengambil Yesus dan mengatakan, karena ia tidak waras lagi. Nah, saudara, menarik. Kecemasan mereka terhadap keselamatan Yesus mendorong saudara-saudara Yesus itu untuk mengeluarkan Yesus dari bahaya, sebab ia disebut tidak waras lagi. Saudara, kata tidak waras yang diterjemahkan di LAI ini diterjemahkan dari kata existemei, yang maknanya apa? Maknanya dia bukan dirinya lagi. Ia di luar kontrol, itu maknanya. Naluri mereka untuk menjaga dan menyelamatkan Yesus, menempatkan Yesus sebagai sosok yang sudah di luar kontrol, dan itu berbahaya. Dan para ahli Taurat yang melihat situasi itu, menggoreng keadaan itu dengan tuduhan-tuduhan yang menyebutkan ia bukan sekedar tidak waras, tetapi ia kemasukan Beelzebul, dan dia mengusir setan atas nama Beelzebul, penghulu segala setan itu. Namun, saudara-saudara, Yesus agaknya menunjukkan dirinya bahwa ia bukan tidak terkontrol. Bahwa yang dilakukan itu bukan seperti yang mereka prasangkakan, bahwa itu bukan dirinya lagi. Ia menyatakan bahwa dia tetaplah dirinya dan ia masih memegang kontrol atas kesadaran dan hidupnya. Itu sebabnya menanggapi para ahli Taurat, kemudian ia membuat sebuah jawaban ilustratif. Kalau engkau mengatakan aku tidak waras, kalau engkau mengatakan aku mengusir setan atas nama Beelzebul, mana mungkin setan berperang dengan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Yesus memberikan sebuah logika yang jelas, dan itu menjelaskan bahwa semua yang dilakukannya masih dalam kontrolnya. Ia waras, ia terkontrol, ia sadar persis apa yang sedang ia lakukan. Itu sebabnya dia mengatakan, hanya mungkin terjadi kalau setan itu dikalahkan oleh kuasa yang lebih kuat dari kuasa setan, diikat oleh kuasa itu, diporak-porandakan oleh kuasa itu. Dan ini adalah kuasa Tuhan. Argumentasi Yesus, penjelasan Yesus sangat logis dan kemudian membungkam seluruh tuduhan itu. Saudara yang terkasih, lalu kemudian di tengah kecemasan itu yang dimunculkan di dalam narasi bukan saudara-saudara Yesus semata, melainkan juga disebut ibu Yesus. Saudara-saudaranya mengirim orang untuk menyampaikan kepada Yesus di tengah kerumunan itu bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Saudara, lalu Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dan kemudian ia menjawabnya sendiri pertanyaan itu. Ini ibuku, ini saudaraku. Lalu menunjuk orang banyak di sekelilingnya dan berkata,
Barang siapa melakukan kehendak Allah, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dan ibuku. Sebuah jawaban yang luar biasa. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu hidup dalam pola kekerabatan yang sangat kuat. Bahkan saudara, keluarga itu disebut sebagai Goel, juru selamat, penebus. Kalau ada anggota keluarga yang jatuh, maka keluarga itu bertanggung jawab untuk menjadi Goel, untuk menjadi penebus, untuk menjadi penyelamat. Dan karena itu bisa disadari, bisa dimengerti kecemasan dan keprihatinan saudara-saudara Yesus akan adanya ancaman yang bisa membahayakan keselamatan Yesus dan juga keselamatan keluarganya. Itulah sebabnya mereka berjuang keras, tidak sanggup sendiri sebagai saudara-saudara untuk menarik Yesus dari kerumunan itu. Sekarang mereka memakai nama Ibu Yesus. Ibumu dan saudara-saudaramu menunggumu di luar sana. Dan mereka ingin membawamu keluar dari kerumunan ini. Ibu bapak, saudara-saudara, setidaknya itu adalah upaya agar Yesus tidak membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan keluarganya. Namun terhadap pernyataan itu, sekalipun nama ibunya disebut, Yesus justru memberikan sebuah jawaban yang mengatakan, makna persaudaraan bagiku itu tidak sesempit itu. Yesus memperluas makna persaudaraan itu bukan sekedar pada persaudaraan darah, bukan sekedar pada persaudaraan daerah, bukan sekedar pada persaudaraan warna kulit, bahkan bukan sekedar dalam persaudaraan sesama penganut agama Yahudi. Bukan persaudaraan sesempit itu. Ikatan persaudaraan itu diperluas. Apa ikatannya? Barang siapa mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, apakah ini berarti Yesus seperti kacang yang lupa kulit? Mengabaikan niat positif keluarganya menyelamatkannya dan bahkan mengingkari asal-muasalnya. Oh saudara, sama sekali tidak. Sesungguhnya Yesus mau mengatakan, saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Allah, yang mendengarkan, yang melakukannya. Karena itu kalau engkau mau mengatakan mereka saudaraku, jangan sebut mereka sebagai saudaraku sekedar karena mereka adalah terikat darah denganku, terikat daerah denganku. Tetapi sebutlah mereka saudaraku karena mereka telah mendengarkan firman Allah dan mereka melakukannya. Yesus tahu bahwa keluarganya akan taat kepada Bapaknya. Bahwa ibunya bukan sosok yang tidak mengerti tentang mendengar dan melakukan firman. Membandingkan dengan Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 hingga 28. Suatu kali ketika Yesus sedang mengajar, ada ibu-ibu yang sangat terpesona dengan Yesus lalu mengatakan, yang berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lukas 11 ayat 27. Lalu Yesus meresponnya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dua peristiwa yang hampir serupa, tapi respon Yesus sama. Di Markus, Yesus dikepung orang banyak dan saudara-saudaranya mau mengambilnya. Lalu Yesus mengatakan, saudaraku adalah yang melakukan
dan mendengarkan firman Allah. Dan ketika ada ibu yang mengatakan, berbahagialah air susu yang menyusui engkau, Yesus mengatakan, jangan sebut yang berbahagia adalah yang menyusui. Sebab yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Seolah-olah, saudara-saudara, Yesus mau mengatakan, jangan sebut ibuku berbahagia hanya karena ia menyusui aku. Sebutlah ia berbahagia karena sepanjang hidupnya ia mendengarkan firman Allah, melakukannya dalam kehidupannya, dan mempertaruhkan seluruh eksistensinya untuk menganggukkan kepala pada firman Allah itu. Saudara, saya kira benar, Ibu Yesus Maria itu adalah sosok yang menganggukkan kepala. Sejak dari Bethlehem sampai di Golgota, sejak berita bahwa dia akan mengandung, berat bergumul, tetapi ia mendengarkan suara Allah, menganggukkan kepala, dan mempertaruhkan seluruh hidupnya pada firman itu. Dan ia tetap menganggukkan kepala, bahkan sampai ketika Yesus disalibkan di Golgota. Hatinya remuk, hatinya hancur. Tetapi kalau itu kehendak Allah, aku ini hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Saudara-saudara, keluarga Yesus disebut Yesus sebagai yang mendengarkan dan yang melakukan. Dan keluarga ini diperluas lagi kepada mereka yang ada di sekeliling mereka, siapapun yang mendengarkan dan melakukan firman Allah, dia adalah saudaraku. Mereka yang hidup dalam kasih sebagai sebuah ekspresi mendengar dan taat kepada firman Allah dan kepada Allah yang penuh kasih, dia adalah saudaraku. Dan kelak pada khotbah akhir zaman yang Yesus katakan, ia menunjuk dengan jelas siapa saudara-saudaranya dan dengan siapa ia mengidentifikasi dirinya. Ia mengatakan bahwa ia mengidentifikasi diri bersama dengan yang lapar, bersama dengan yang haus, bersama dengan yang telanjang, bersama dengan yang terasing, terpenjara. Dan jikalau engkau melakukan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina itu, engkau melakukannya untukku. Saudara, tindakan kasih terhadap saudara tanpa memandang latar belakang. Tindakan kasih sebagai sebuah ekspresi ketaatan terhadap firman Allah dan cinta menjadi sebuah ukuran dalam khotbah akhir zaman itu bagi Yesus untuk menganggukkan kepala. Engkau saudaraku, jikalau engkau melakukan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina dengan cinta. Memberi makan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut mereka. Bukan sekedar memberi satu piring nasi. Memberi makan sebagai sebuah pelaksanaan cinta karena mendengar dan melakukan kehendak Bapa. Memberi pakaian bukan sekedar sehelai untuk menghangatkan tubuh, tetapi memberi pakaian untuk merealisir firman Allah dan cinta kepada Bapa. Memberi tumpangan, merangkul yang terasing. Semua dikerjakan dalam rangka mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa. Dengan itulah saudara, Yesus mengikat sebuah persaudaraan itu menjadi persaudaraan universal. Mendengarkan firman Allah, mengerjakan cinta sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, persaudaraan semacam itulah yang membuat ikatan itu menjadi universal. Bukan hanya berdasarkan darah, bukan hanya berdasarkan daerah, bukan hanya berdasarkan iman, tetapi berdasarkan pemujaan terhadap Allah yang penuh kasih,
mendengarkan suaranya, dan mengerjakan kasih-Nya di tengah kehidupan. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah yang mengharukan hati. Ada 2 orang bersahabat bersaudara sampai mati. Yang satu seorang Kristen, kakinya lumpuh, dan yang satu seorang Muslim, kakinya sehat, tapi matanya buta. Kedua orang itu bernama Samur, dan yang lain bernama Soleh. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengikat persaudaraan. Samur sebagai yang punya mata tak punya kaki, digendong kemana-mana oleh Soleh yang punya kaki yang kuat tetapi buta. Samur menjadi matanya Soleh dan Soleh menjadi kakinya Samur. Mereka berdua hidup saling menopang, mengasihi, dan mendorong masing-masing untuk menghidupi imannya begitu rupa dan mengekspresikan iman itu dalam sebuah sikap etis melayankan kasih. Persaudaraan mereka dicatat dan foto mereka ada di mana-mana, saudara-saudara. 2 tokoh itu hidup di Damaskus pada tahun 1889. Bersaudara di dalam hidup, juga bersaudara di dalam mati. Dan peristiwa yang sama saat ini juga dapat kita lihat. Merdeka.com memotret persahabatan Sugeng Wahyudi dan Agung Widaryantono. Dua-duanya orang Malang, di tempat dekat di mana saya tinggal. Sama saudara, yang satu buta, yang satu lumpuh. Mereka berdua mengikat persaudaraan yang sangat kuat, persaudaraan universal, lintas segala. Dan mereka jualan kerupuk udang kemana-mana untuk menjamin hidup mereka, menyambung hidup mereka. Dan mereka eksis sampai hari ini. Saudara, apakah Anda dan saya adalah saudara Yesus? Sejauh mana kita sudah mendengar dan melakukan firman-Nya, terutama di negeri yang membutuhkan rangkulan erat persaudaraan ini. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Mari umat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kami diingatkan kembali bahwa pada hakikatnya di dalam Kristus kami adalah saudara. Biarlah ketika begitu sungguh-sungguhnya Kristus berdoa agar kami semua menjadi satu. Kini giliran kami untuk berjuang, mengupayakan, mewujud nyatakan doa Kristus ini terjadi dalam persekutuan kami. Kami berdoa pada saat ini untuk gereja-gerejamu, khususnya di dalam gerakan keesaan. Tuhan yang menolong, meskipun kami hadir dari berbagai macam latar belakang. Biarlah kami menghayati benar bahwa di dalam Kristus bagaikan tubuh ini, tubuh adalah satu dan anggota-anggotanya banyak. Mampukan kami sebagai anggota-anggota ini berperan serta aktif di dalam mewujud nyatakan kasih Kristus untuk dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya di NTT, dalam masa-masa pemulihan pasca bencana. Tuhan yang menolong, memberikan kemampuan, kekuatan, agar kehidupan boleh kembali dimulai dengan pengharapan yang besar. Kami sebagai saudara-saudaranya, biarlah kami juga tidak hanya pandai berdoa, tetapi mengulurkan bantuan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap masalah-masalah pergumulan, perdamaian dunia, krisis yang melanda dunia saat sekarang ini. Tuhan kiranya yang menolong. Cinta kasih-Mu biarlah tidak meninggalkan kami. Melalui orang-orang yang kepada mereka Tuhan titipkan talenta, keahlian. Biarlah Engkau juga yang mewujudkan pemulihan itu. Dan kami semua dapat mendukungnya. Saat ini tiliklah kami semua yang menikmati ibadah di rumah kami masing-masing. Dengan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bapa di surga, melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami untuk dapat menghadapi berbagai pergumulan ini. Sehingga dengan demikian kami boleh menyaksikan karya-Mu. Kami boleh bersuka cita atas apa yang Engkau buat di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, inilah doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah
Marilah kita mensyukuri berkat Tuhan melalui persembahan guna membangun kehidupan bersama. Amsal 11 ayat 25 menyatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Hanya rasa syukur yang tak terhingga yang dapat kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan. Berkat dan rahmat-Mu tiada putusnya melengkapi dan mewarnai hidup kami. Dan saat ini kami menyatakan syukur kami dengan membawa persembahan kepadamu. Kiranya persembahan yang kami serahkan ini dapat dikelola menurut hikmat dan kehendak-Mu, sehingga dapat membangun kehidupan sesama dan juga memulihkan kehidupan semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai gereja yang berjuang di tengah dunia, ingatlah terus bahwa kita semua adalah saudara. Jangan terpecah oleh karena keragaman anugerah Tuhan. Jagalah perdamaian demi menegakkan kerajaannya. Marilah kita saling bahu-membahu melakukan tugas panggilan Allah sebagai gereja yang terus menyatakan kasih persaudaraan.
sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berkuasa. Cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih dan rahmat Allah Bapa yang Maha Besar di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, melimpah bagimu dan memampukanmu mewujudkan kasih Allah di tengah kehidupan bersama sesama dan saudaramu. Berkat dan kasih-Nya yang melimpah menjaga setiap keluar masukmu dari dulu, kini, dan selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.